السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membaca tafsir Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya surah. Surah Al-Fatah sudah kita baca sebelumnya, dan selanjutnya adalah surah Al-Ma'idah. Ada sebuah riwayat dari Abu Salamah saat Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah. Beliau berkata, "Ya Ali, asy'arta annahu nazalat alayya suratul Ma'idah wa na'imatul fa'idah." Wahai Ali, apa kamu tidak tahu bahwa telah turun kepada saya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya hidangan, wa na'imatul fa'idah, dan sangat banyak sekali maknanya. Sayangnya hadis ini kurang kuat, meskipun ya maknanya bagus sekali, Hadis lain yang berbunyi dari Nabi SAW juga, suratul Ma'idah tud'a fi malakutil munkizah tunkizu sahibha min aidi malaikatil azab. Surat Ma'idah dipanggil, diseru di alamnya malakut, di mana dengannya siapa yang membacanya, memahaminya, mengerjakan isinya akan terlepas terselamatkan dari malaikat azab. Disebut malaikat. Mengapa disebut? Artinya di situ ada sebuah kata di sini dalam surah Al-Qurtubi, turun pada haji wada, ada pula yang turun pada waktu Al-Fatah. Ada sebagian yang turun pada waktu haji wada, ada sebagian yang turun pada waktu Fathu Makkah. Misalnya, wala yajrimanakum syana'anu qaumin. Ada sebuah ayat di situ yang berbunyi, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian pada perbuatan begini. Baik. Dan semuanya turun sesudah hijrah tentunya. Oleh karenanya surat Al-Ma'idah ini ada kaitannya dengan surat Al-Fatah yang sudah kita baca. Di mana surat Al-Fatah itu ada cerita mengenai Hudaybiyah. Lalu di situ ada janjinya Allah Taala, beliau akan dibukakan Makkah dan sebagainya. Karenanya ayat ini masih ada kaitannya, surat ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Fatah yang kita baca. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian itu memenuhi segala akad-akad. Bayangkan. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak mengatakan, mengapa Allah Ta'ala tidak mengatakan wahai manusia, penuhilah segala akad. Kenapa? Kok harus orang beriman?
Kenapa kok bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai manusia ya ayyuhan nas? Kan manusia ya sudah seharusnya semua manusia itu harus memenuhi akad. Bukan hanya orang beriman saja. Tapi Allah Ta'ala yang dipanggil hanya orang beriman saja. Ini rahasianya. Yaitu dikarenakan hanya orang beriman saja yang mampu memenuhi segala akad. Karena memenuhi akad itu moral. Memenuhi akad itu adalah moral. Memenuhi akad itu adalah suatu moral. Sehingga orang beriman saja yang Allah Subhanahu wa taala tekankan karena mereka itu punya kemampuan untuk memenuhi semua akad-akad yang terjadi. Misalnya akadnya dengan Allah Ta'ala, akadnya dengan Allah Ta'ala, lalu akadnya di dalam perdagangan, akadnya di dalam perdagangan, misalnya, dan sekian banyak. Ada pula akad itu al-hilf, sumpah. Nah, itu juga akad. Ada pula janji, itu juga akad. Nanti kamu saya beri ini, itu juga akad. Sebelumnya sumpah, Allah saya tidak akan, itu juga akad. Lalu akad sebelumnya lagi akad dagang, jual beli dan sebagainya yang rumit itu juga akad. Nah, lalu yang sebelumnya lagi janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sekitar 6 jenis akad. Pertama ahdullah, yang kedua al-hilf, sumpah. Yang kedua al-hilf itu bukan sekedar sumpah saja, sumpah untuk membantu, menolong dan sebagainya. Lalu syirkah yang ketiga, dan yang keempat jual beli, yang kelima akdun nikah, dan yang terakhir al-yamin. Nah, sumpah. Al-yamin, sumpah. Kalau tadi al-hilf, perjanjian bahwa saya akan begini, perjanjian kesetiaan, al-hilf itu bahwa nanti kalau Anda diserang saya akan beginilah. Ada pula yamin. Yamin itu sumpah saja, saya tidak akan, saya akan selalu yang diletakkan Quran di atasnya itu yamin. Di atasnya diletakkan Quran, saya akan selalu begini, saya tidak akan beginilah. Itu bedanya dengan al-hilf. Al-hilf antar sesama manusia, bahwa kalau kamu diserang saya akan, itu hilf. Baik, ada sekitar 6, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala al-hilf, yang ketiga syirkah, yang keempat jual beli, yang kelima akad nikah, dan yang keenam al-yamin. Ini harus dipenuhi, Oleh karenanya dari begitu beratnya moral yang terkandung dalam surat Al-Maidah, bahwa saat Rasulullah SAW beliau menerima surat ini, beliau di atas untanya, sampai dengkulnya, lututnya, sampai lututnya unta itu tidak kuat menerima surat ini Al-Maidah. Dari begitu beratnya isinya surat ini, dari begitu beratnya, karena di situ ada kewajiban, kewajiban untuk menerima, untuk mengerjakan akad. Tidak boleh orang asal ngomong saja, saya akan begini loh, tidak bisa. Moralnya bedanya manusia dengan binatang, dengan kebanyakan binatang, bukan semua binatang, dengan kebanyakan binatang adalah ada janji kesetiaan. Tidak boleh orang mengaku setia kepada suatu kelompok, mengaku setia kepada seseorang, lalu tiba-tiba berpindah ke sana. Ya saya kepingin mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak. Kalau saya diuntungkan di sini, ya saya di sini sama kelompok ini, sama orang ini, atau dengan usaha ini. Kalau saya tidak diuntungkan dengan kelompok ini, dengan orang ini, dengan usaha ini, ya saya mundur.
tidak bisa. Gitu ya. Namanya orang itu hidup di dunia menerima konsekuensi yang sama, musibah yang sama, gitu ya. Keuntungan yang sama, kerugian yang sama, ya harus dikerjakan bersama. Jangan sewaktu saya dengan kelompok itu merasakan keuntungan, ya saya ikut mereka, ikut orang itu, ikut dalam usaha itu. Tapi begitu usaha itu, kelompok itu, orang itu kurang menguntungkan, ya saya menguntungkan itu, ya tidak bisa, tidak boleh. Gitu, orang jangan asal-asal gitu ya, mengundurkan begitu saja. Makanya itu semua terpaksa harus ditulis, dibuat peraturan tertulis. Mengapa? Karena manusia itu, itu tadi memang orang kelihatannya sholat, wah hebat, ibadah hebat, gitu ya, puasa, ya belum kelihatan uang. Karena belum kelihatan uang, karena mungkin keluarganya belum terusik, ya dia tidak apa-apa. Tapi begitu kelihatan uang, dia wah ini bagaimana? Mulai berubah imannya. Gitu ya. Atau mungkin dia keluarganya terusik misalnya, wah ini bagaimana, ini nanti merugikan saya dan sebagainya. Lalu dia mulai, wah saya tidak bisa membela kalian, membela negara, karena kepentingan saya nanti tercederai. Tidak boleh. Gitu ya. Harus kita setia kepada Allah Ta'ala, setia kepada masyarakat. Masyarakat itu mulai dari yang besar, yaitu negara, ya, sampai kepada yang kecil. Segmennya kecil misalnya, mulai dari terbesar sampai yang kecil. Jangan kita hidup di dunia ini hanya kalau orang itu, kelompok itu menguntungkan saya, usaha ini menguntungkan saya, ya saya, gitu ya saya mau. Kalau tidak, ya tidak bisa. Orang syirkah, kalau menguntungkan, wah, ya, saling menuntut. Kalau merugikan, wah, tidak bisa. Ya. Namanya syirkah, gitu ya. Hari ini menguntungkan, besok tidak. Orang punya saham. Apakah saham itu selalu menguntungkan? Ya. Ada masalah apa? Diterpa suatu masalah, suatu tuduhan, langsung menurun. Bagaimana itu? Begitu ya. Produksinya menurun dan sebagainya. Itu biasa dalam hidup. Orang tidak harus konstan naik turun. Jangan kita dengan seseorang, dengan sekelompok, dengan negara dan sebagainya, waktu menguntungkan kita, waktu menguntungkan kita, negara kita puji, gitu ya, presidennya dipuji, gitu ya. Tapi waktu tidak, menghina dan sebagainya, negara apa ini? Jangan, gitu ya. Semua itu rezeki itu bukan dari manusia, tidak, dari Allah Ta'ala, bukan dari negara, bukan dari sekelompok orang, bukan dari person, tidak, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita itu sudah menyatakan akad pada seseorang, jangan lalu dibatalkan. Tidak boleh. Misalnya anak kita diminta orang misalnya, gitu ya, orangnya tidak punya, ya sudah dia tidak kecocokkan. Datang kemudian orang kaya, ini orang kaya minta, bingung ini. Begitu ya. Tadi bawa kuncinya masjid, sekarang bawa kuncinya mobil. Gitu ya. Repot ini ya saya senang dengan masjid, begitu ya. Tapi kuncinya masjid ini kuncinya, ya, apalagi datang yang ketiga, yang kedua kuncinya rumah, yang ketiga rumah dan mobil. Repot ini. Begitu ya, agak merepotkan. Kenapa? Gitu ya. Lalu yang kelima datang kuncinya helikopter. Oh, dia memang pilotnya helikopter, kau punya negara helikopter itu ada apa? Begitu ya, tidak bisa. Jangan orang karena lalu atau akad misalnya, jadi misalnya ya sudah rumahnya terjual ya akad 2 miliar, besoknya datang, kamu terjual berapa rumahnya? Sudah terjual 2 miliar, saya bisa bayar 2,5 miliar. Loh, masa Anda mau sekarang? Mau batal yang tadi? Apa begitu? Tidak boleh. Begitu ya, tidak boleh begitu. Begitu ya, jangan lalu karena ada yang kedua bisa bayar, memberi lebih banyak, lalu yang sebelumnya kita hempaskan. Jangan. Ini masalah uang ya, gitu ya. Kalau kita duduk di masjid tidak ada masalah, gitu ya. Begitu kita melihat ada materi, goyang iman kita. Tambah banyak materinya, tambah goyang, tambah keras gini. Tambah keras goyangnya. Kalau 10.000 rupiah tidak apa-apa.
Tapi kalau mulai yang merah-merah itu bermunculan, mulai goyang lah. Apalagi kalau udah pakai mata uang asing, tambah lah. Begitu ya. Jadi orang baik itu gampang jadi orang baik itu selama belum kelihatan dunia. Itu tidak sulit jadi orang baik itu selama belum ada dunia. Begitu dunia ini muncul lah. Begitu ya. Mulai orang itu goyang. Baik, selanjutkan. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dibolehkan kalian untuk makan semua bahimatul an'am. Bahimah itu tidak bisa ngomong. Al-an'am sapi, unta, kambing, gitu ya, kerbau, gitu ya, itu boleh dimakan. Rusa, gitu ya, boleh dimakan semuanya. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang nanti dibacakan kepada kalian, gitu ya, hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, gitu ya, yaitu pada surat, pada ayat, yaitu pada ayat hurrimat alaikum ya. Illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Dan kalian juga tidak dalam konteks halal itu masih ada lagi ternyata syaratnya. Halal itu ada lagi syaratnya. Halal tetapi dalam keadaan tidak sedang muhillis shaidi. Gitu ya, dalam keadaan gitu ya, mengarahkan panahnya, tombaknya, gitu ya, dalam berburu. Wa antum hurum, dalam keadaan berihram. Gitu ya, dalam keadaan berihram. Ihram itu sebenarnya adalah suatu, bukan sekedar kain yang diletakkan di tubuh kita. Ya, misalnya saya sekarang mau pakai kain ihram di Surabaya. Untuk apa? Untuk apa? Ya pokoknya saya mau pakai kain kalau misalnya mau menjelaskan manasik misalnya. Itu ya. Tapi kan saya tidak telanjang. Saya kan pakai sarung, pakai celana. Itu ya. Sehingga saya tidak bisa dikatakan berihram, sekedar memperagakan saja. Lain kalau saya pakai baju ihram. Saya tidak pakai apapun kecuali dua kain tadi. Gitu ya. Sehingga orang itu tidak boleh sekedar misalnya tidak tahu kenapa, gitu ya, tiba-tiba dia di rumahnya pakai kain ihram. Ada apa? Nah ini saya lihat TV banyak orang pakai ihram umrah, saya kepingin loh, tidak boleh. Tidak bisa, gitu ya. Saya lihat TV banyak, saya kepingin umrah bagus, jadi saya pakai ihram sekarang, tidak bisa. Tidak boleh. Ini pakaian terkait, gitu ya, terkait dengan ihram. Ihram itu artinya umrah dan haji. Umrah dan haji, gitu ya. Itu ada hukumnya, gitu ya. Itu ada hukumnya sebenarnya. Jadi misalnya saya agak ragu-ragu karena sekarang ini orang itu tidak boleh mendekati Ka'bah oleh pemerintah Saudi kecuali yang pakai kain ihram, berarti dia umroh lah. Ini bagaimana ya? Saya mau dekati Ka'bah, tetapi saya tidak umroh. Saya cuma pakai kain ihram saja lah. Gitu ya. Ini gitu ya. Saya masih meragukan dan saya lebih cenderung untuk tidak mengerjakan itu. Gitu ya. Karena ini baju pakaian itu bukan sekedar dua kain. Tapi begitu dua kain itu kita gunakan di tubuh kita, ada niat umroh. Dia tidak umroh, dia tidak umroh, atau mungkin dia tidak wudu bahkan. Sekedar saya mau ke Masjidil Haram, saya kepingin dekat dengan Ka'bah. Jangan, sebenarnya tidak etis itu ya. Ketika kalau dosa saya tidak ngerti, tapi tidak etis, gitu ya. Karena baju ihram itu, kain ihram itu kain yang dipakai kaitannya dengan, gitu ya, kaitannya dengan umroh. Jangan sekedar ini bagaimana? Saya mau dekat Ka'bah tidak boleh. Jadi saya pakai kain ihram. Tidak. Kain ihram itu kain yang digunakan untuk umroh. Jangan sampai seseorang itu misalnya, gitu ya, kata Allah Ta'ala mengatakan ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, bukan dalam keadaan, gitu ya, memburu dalam keadaan ihram. Tidak boleh. Artinya kalau seseorang itu mengarahkan tangannya pada seseorang, pada seekor hewan, itu loh ada rusa, kamu tombak, kamu panah, itu tidak boleh saya makan. Tidak boleh saya makan.
Kenapa? Karena gitu ya, saya mengarahkan tangan saya ke sana. Tapi kalau misalnya ada orang memburu rusa misalnya, diberikan saya tidak apa-apa. Tetapi kalau saya berburu atau bahkan sekedar saya memberitahu, loh itu ada rusa, nah itu ada, gitu ya. Lalu saya makan, tidak boleh. Itu berarti saya adalah bagian dari pemburuan itu. Gitu ya. Saya bagian dari perburuan, tidak boleh saya makan karena saya bagian dari memburu hewan tadi, tidak boleh saya makan. Begitu ya. Ini mesti kita perhatikan. Gitu ya. Inna Allah yahkum ma yurid. Allah Ta'ala memutuskan apa yang dia inginkan, tidak usah ditanya. Loh, saya cuma apa? Ya ini kan tidak boleh. Kenapa ya tidak tahu? Pokoknya Allah Ta'ala mengatakan jangan memakan daging yang kalian buru waktu kalian pakai kain ihram. Loh enggak, saya itu cuma membantu. Ya sama saja, tidak boleh. Kecuali saya diam saja. Begitu ya, saya diam saja lalu daging itu datang. Ya, tidak apa-apa saya makan. Tapi kalau saya ngelirik-ngelirik misalnya itu gitu ya, tidak boleh sama saja. Selanjutkan kita baca ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang beriman, jangan kalian itu melecehkan gitu ya, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kalian itu melecehkan ya, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Syiar contohnya rambut itu kan yang tampak, syiar sesuatu yang tampak, yaitu manasik haji, kata Ibnu Abbas. Jangan kalian meremehkan syiar-syiarnya Allah taala, manasik misalnya. Manasik gitu misalnya tawaf tidak usah 7 kali, malas saya 3 kali kan sama saja, masa muter-muter sampai 7 kali, 4-5 kali saya capek, saya ini sudah umur gitu ya, jadi saya 3 kali saja loh ya, diskon tidak apa-apa gitu ya, tidak boleh gitu. Atau misalnya sa'i Safa Marwah, aduh jauh sekali gitu ya, jauh sekali gitu ya, ya sudah saya tawaf sa'i 3 kali saja, ada apa-apa tuh lah, tidak boleh begitu ya, ya tidak boleh begitu ya. Atau misalnya saya sebelum maghrib atau saya misalnya tidak wukuf di Arafah, tidak cukup Arafahnya, jadi saya di Arafah, ya batal hajinya. Ya bagaimana? Tidak cukup lah, ya dia batal lah. Atau misalnya saya mikot, mengucapkan mikot di Mekah misalnya, loh ya tidak boleh. Orang haji itu mikotnya bukan di Mekah, bukan di Tan'im, itu mikotnya gitu ya. Kalau yang mikot di Mekah itu penghuni Mekah boleh, tidak apa-apa. Dari rumahnya dia naik becak ke Arafah, tidak apa-apa. Orang yang tinggal di Mekah begitu ya, manggil Gojek dia tanggal 9 Zulhijjah kain ihram berangkat ke Arafah, ya tidak apa-apa, dia penghuni Mekah. Tapi kalau kita tidak boleh, ya sudah dekat Tan'im. Loh, Tan'im itu untuk orang umroh. Kemana? Dzulhulaifah, kejauhan, terlalu jauh. Ini saja ya tidak boleh, batal hajinya. Nah, harus berangkat ke sana, Dzulhulaifah. Naik apa ya tidak tahu, naik segala kendaraan berangkat ke sana. Di sana mengatakan labbaik dalam keadaan berihram. Nah, lihat ya, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Nah, begitu ya, haji dan umrah. Begitu ya, ya sudah saya pakai celana ya, udah boleh. Waktu menyiapkan niat itu harus sudah menggunakan kain ihram. Ribet ya, iya memang. Gitu ya, dalam keadaan sudah pakai kain ihram, bukan pakai celana, pakai sarung, lebih Allahumma udah bisa. Sudah mandi, sudah pakai 2 helai kain ihram, sudah sholat sunnah 2 rakaat, baru di Dzulhulaifah itu mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Nah, baru dia nanti menuju ke Mekah. Nah, betul, dia menuju ke Mekah. Dia laksanakan umrah dulu misalnya, boleh laksanakan umrah. Nah, betul ya. Lalu kemudian selesai lepas. Kalau masih jauh, betul ya, masih lama Arafahnya, hari Arafahnya, ya sudah buka bajunya, tidak apa-apa, buka ihramnya, tidak apa-apa. Gitu ya. Berarti dia tamattu, nanti nyembelih hadiu ya. Jangan lupa nanti nyembelih hadiu, nyembelih hewan kurban. Nah, gitu ya, nyembelih untuk tamattunya. Baru nanti tanggal 9 dipakai lagi kain ihramnya. Nah, gitu ya, diucapkan lagi labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Enggak usah ke sana, di sini saja, di Mekah saja. Berangkat dia.
berangkat ke Arafah. Kita harus di Arafah. Dulu orang Quraisy tidak. Sebelum sampai Arafah, gitu ya, di sini saja. Kan kami ini humus, gitu ya. Kami ini yang jaga Ka'bah. Jadi tidak usah jauh-jauh sana. Di sini saja. Zuhur pulang. Nah, ya apa? Nabi tidak. Zuhur masuk Arafah Nabi. Zuhur masuk Arafah sampai maghrib. Nah, sampai maghrib. Kalau kita sebelum maghrib keluar dari Arafah, batal hajinya, hajinya batal. Sebelum maghrib, kok lamanya maghrib ya, saya kesusu ini ada urusan ya. Tidak boleh, tunggu sampai maghrib. Setelah maghrib, mau ke mana itu, mabit di Muzdalifah boleh. Ya, mungkin karena crowded begitu ya, karena sudah banyak orang, saya tidak bisa keluar dari Arafah ini misalnya. Tidak apa-apa. Bagaimana ini? Saya disuruh mabit di Muzdalifah katanya. Ya itu kan sepi lah. Ini sekarang jutaan orang misalnya lah. Ya tidak apa-apa, yang penting saya sudah berada di Arafah. Nanti kalau sepi-sepi jam 1, jam 2 saya jalan ke Muzdalifah. Tidak sampai mabit, saya mungkin tidak sempat mabit ya tidak apa-apa. Itu barang-barang yang remeh itu lah. Itu ya. Kemudian subuhnya saya masuk ke mana? Ya, masuk ke Mina. Saya di Muzdalifah sholat subuh, paginya saya masuk ke Mina. Gitu ya. Mau buka kan ihram ya tidak boleh. Bagaimana? Melempar jumrah Aqabah dulu. Dengan 7 butir kok banyak ya. Gitu ya. 2 butir kan cukup, besar-besar bikin 2 butir tidak boleh. Gitu ya, daripada kecil-kecil repot. Saya bawa kerikil yang besar-besar itu sabuk batu belum tak bisa. Kerikil 7 butir. Nah, bismillah, Allahu Akbar, lempar 1 sampai 7 kali. Baru boleh pakai membuka kain ihram. Nah, gitu ya, baru dia tahallul. Nah, gitu ya, tahallul dulu, baru buka kain ihram atau sebaliknya sudah tidak apa-apa, kurang lebih. Nah, tapi yang penting ini sudah gitu ya, sudah terselesaikan. Nah, gitu ya. Nanti boleh di Arafah. Sudah saya itu repot ya, gitu ya. Saya lama-lama di Mina, gitu ya. Berapa hari di Mina? 10, 11, 12, 13. Sini saja ya. Saya hari Idul Adha saya tanggal 9 saja, tanggal 10 saja saya. 11, 12, 13 repot saya, tidak boleh, harus diikuti 11, 12. Nah, gitu ya. 10, 11, 12. Nah, gitu, harus diikuti. Kalau mau 13 silahkan. Mau 13 silakan, tapi yang penting 11, 12 harus di Mina. Makanya sehari sebelum sehari gitu ya, sebelum Arafah itu disebut Yaumut Tarwiyah. Disebut Tarwiyah karena mengambil air dari sumur untuk dibawa ke Arafah. 9 Yaumut Tarwiyah. Tanggal 10 Yaumun Nahar, menyembelih. Nahar itu menyembelih, Yaumun Nahar. Tanggal 11, 12 Yaumul Ghor. Tanggal 11 gitu ya, Yaumul Ghor. Nah, tanggal 11 disebut Yaumul Ghor, hari menetap, tidak boleh kemana-mana. Yaumul Ghor. Tanggal 12 Yaum Nafar Awal. Nah, begitu dia melempar zuhur, sebelum asar silakan keluar, jangan sampai asar. Sebelum asar silakan out dari Mina. Nafar Awal. Wah, saya di Mina saja sampai besok tanggal 13 ya, silakan. Yom Nafar Tsani, besok setelah melempar zuhur silakan keluar. Tidak keluar diusir sama orang-orang, ada apa di sini lama-lama. Keluar. Itu aturan-aturan yang tidak boleh dikurangi. Jangan orang karena dia tidak punya visa haji misalnya tidak punya visa haji lalu dia kemudian ya, di Makkah dia pakai kain ihram lalu mengucapkan labbaik Allahumma, tidak bisa. Dosanya haram, ya tidak boleh. Itu hanya berlaku untuk penghuni Mekah. Tanggal 9 dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan wa umrah di Mekah boleh. Kalau bukan penghuni Mekah tidak boleh. Kemana? Ya harus ke Dzul Hulaifah. Ini penting, gitu ya. Ini penting ya kita pahami ya. Jangan sampai kita tidak ngerti, tidak tahu. Karena kenapa? Karena ini bukan barang murah, bukan barang biasa ini. Orang berhaji itu bukan selalu loh ya. Gitu ya. Orang berhaji itu hanya sekali seumur hidup kadang-kadang. Sekali seumur Nabi hanya sekali seumur hidup saja haji. Umrah 3-4 kali. Tapi kalau haji hanya sekali saja Nabi berhaji. Hanya sekali saja Nabi itu berhaji. Nah, Allah lanjutkan.
wala syahrul haram, tidak boleh orang berbuat zalim di bulan haram. Bulan haram itu kapan? Rajab itu bulan haram. Lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Tidak boleh orang berbuat zalim. Gitu ya, berbuat zalim di situ. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah Taala. Jangan berbuat zalim di bulan haram. Menzalimi orang tidak boleh. Juga gitu ya, juga daerah haram. Gitu ya, tidak boleh orang berbuat di daerah haram. Allah Subhanahu wa taala saja waktu mengazab kaum Samud ada seorang yang ada di Mekah, ditunggu oleh Subhanahu wa taala. Begitu dia keluar dari Mekah, kena azab, dia langsung geblak dia. Selesai. Allah Taala tidak mau menzalimi orang di Mekah. Tidak mau Allah Taala menghukum ya, bukan menzalimi, menghukum orang di Mekah, menghukum loh ya. Padahal menghukum itu penting. Tidak. Dulu kalau ada orang ketemu pembunuh bapaknya di Mekah, tidak dibunuh. Tidak dilaksanakan. Nanti kalau sudah keluar dari Mekah baru pedang-pedangan. Di Mekah dia menunggu. Misalnya dia bisa, tapi ditunggu sampai keluar baru diselesaikan. Waktu di Mekah tidak, daerah haram, tidak boleh orang berbuat kezaliman di situ. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Tidak boleh ada rafas, ucapan yang cabul kotor, wala jidala. Tidak boleh ada jidal, ekar-ekeran. Jangankan di Mekah, waktu Ramadan kalau ada fa'in syatamahu ahad aw sabah falyaqul inni shaim inni shaim. Waktu kita puasa ada orang ngajak kita memaki-maki kita, orang ngajak kita berbunuhan bahkan jangan dilayani. Begitu ya, jangan dilayani. Begitu ya, itu orang sampel itu. Begitu ya, itu tidak berakal. Begitu ya, jangan kita diajak tidak berakal sekali. Kalau ada orang marah-marah dan kamu nih, biarkan saja, tidak usah dilayani. Orang berakal itu kalau bicara benar, nasihati kita, itu orang berakal. Tapi kalau sudah jangan dilayani. Gitu ya. Kita melayani dia, akhlak kita rusak seperti dia. Wala fusuk, tidak boleh ada perbuatan kefasikan, dosa di waktu dan di tempat itu. Di waktu itu dan di tempat itu. Jangan kita nanti terpancing gitu ya, terpancing ikut marah orang seperti ini. Gitu ya, di Surabaya saya jadikan dua orang ini. Ya di Surabaya silakan, tapi di Mekah jangan. Saya dihina, dimaki-maki lah, dianggap saya tidak berani, buat apa? Gitu ya. Apa di Mekah itu ada syaitan? Gitu ya, di Mekah ada syaitan, banyak syaitannya. Begitu ya, ada banyak syaitannya di Mekah itu. Bukan ini daerah haram, masya Allah, ada banyak syaitannya. Gitu ya. Ramadan pun ada syaitannya. Begitu ya, bukan lalu ada syaitan, ada. Gitu ya, tidak usah dilayani. Ya jangan. Walal hadiyah walal qalaid. Al hadiyah hewan yang mau disembelih, al qalaid tali-tali ikatan. Hewan yang mau disembelih dikasih tanda, itu tidak boleh diburu karena ini untuk Allah Taala. Gitu ya. Lalu selanjutnya wala aminal baitul haram. Gitu ya. Dan orang-orang yang menuju gitu ya. Orang-orang yang menuju haram tidak boleh. Yabtauna fadlan min rabbi wa ridwana. Mereka itu mencari fadilah. Fadilah itu bisa pahala, bisa perdagangan. Ada orang ke Mekah mau dagang, boleh, tidak apa-apa. Gitu ya. Dan juga waridwana, mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah halal, sudah membuka kain ihram, silakan mau memburu silakan. Boleh, karena ada tujuannya. Bukan untuk main-main. Orang mau dimakan. Boleh, tapi tidak pakai baju ihram. Jadi baju ihram itu dipakai, ada hukumnya di situ. Melekat hukum di kain ihram itu. Kain ihram itu ada melekat hukum. Jadi jangan sekedar asal saya pakai kain ihram. Itu apa ya? Pokoknya saya pakai, tidak boleh. Ini ada hukumnya di sini. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum al-masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai kalian itu karena ada kebencian kepada orang-orang kafir gitu ya, membuat kalian itu karena mereka dulu saddukum al-masjidil haram, karena mereka itu dulu menghalangi kalian dari ke Masjidil Haram waktu Hudaybiyah.
mereka tidak boleh masuk ke Mekah. Tahun depan baru boleh masuk. Nah, lalu bagaimana? Anta tadu, sekarang saya balas kejelekan dengan kejelekan. Itu bukan orang beriman. Orang beriman itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah, menyegerakan yang jelek dengan cara yang baik. Jangan kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Nabi SAW bersabda, "Utur akhak zaliman aw mazluman." Kamu bantu saudaramu sebagai orang zalim atau mazlum, ya Rasulullah. Kalau mazlum dibantu, zalim kamu cegah dia dari berbuat zalim. Nah, kalau kita membalas kejelekannya orang dengan kejelekan, dia berkata, "Lah lihat, memang orang tidak baik itu." Nah, gitu. Saya mencaci maki dia membalas. Tapi kalau misalnya kita diam saja, orang itu berpikir iya ya, orang itu saya caci maki, dia diam saja. Nah, sadar dia. Setelah kemarahannya hilang, sadar iya ya, saya mencaci maki dia diam saja. Untuk apa saya mau mencaci maki dia? Nah, dia baru berubah pikirannya mau berbuat baik pada kita. Nah, tetapi kalau kita balas kejelekan dengan kejelekan, ya memang lihat, saya marah dia marah, ya sama-sama jelek dengan saya. Nah, saya tidak boleh marah. Saya marah dia menghina saya, berarti saya dengan dia sama jeleknya. Nah, ya tidak boleh begitu. Jangan kita harus mendidik masyarakat. Ada orang salah, jangan kita bantu, jangan kita dukung. Nah, ada orang salah, biarkan saja. Dia mencaci maki, marah dan sebagainya, biarkan saja. Nah, gitu ya. Jangan kita membalas kejelekan yang sudah orang itu berikan kepada kita, lalu kita balas. Nah, di sini ada Rasulullah bersabda yang diwakili Ibnu Katsir Imam Ahmad, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang beriman yang kumpul dengan manusia dan sabar dengan gangguannya lebih hebat, lebih besar pahalanya min alladhi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Tak mau kumpul orang, tidak sabar dengan gangguannya, tersinggung, baper, nah, gitu ya. Orang ngomong gini salah, saya tidak bisa dikumpul orang, saya di rumah. Kenapa? Kalau orang ngomong gini, saya tersinggung. Nah, terus kerjaannya Anda itu apa? Nah, begitu ya. Anda kalau punya perasaan, estetika, Anda jadi pelukis. Nah, begitu ya. Anda jadi fotografer mungkin. Atau mungkin nulis lagu ada gunanya, meskipun batil lagu itu ada guna, orang itu dibayar. Ini perasaan dipakai untuk marah, buat apa? Dan menghasilkan uang. Perasaan itu menghasilkan uang, lah, gitu ya. Kalau perasaan tidak menghasilkan uang, tidak ada gunanya. Lah. Dan ketahuilah, orang yang menggunakan perasaannya untuk uang itu juga pakai akalnya, begitu ya. Orang yang menggunakan perasaan untuk bisnisnya, usahanya, itu juga pakai akalnya. Bukan asal gambar gini saja. Ada sekolahnya, ada aturannya orang gambar itu. Motret ada aturannya. Nah, gitu ya. Ada aturannya. Orang motret ada aturannya, gambar ada aturannya. Orang buat musik, cereng-cereng gini, ada yang dengarkan, memusingkan kepala itu. Ada sekolahnya. Begitu ya. Orang menggunakan alat musik ada sekolahnya. Ini batal, iya sudah tahu kalau batal. Batal tapi teratur. Nah, gitu ya. Jangan orang menggunakan emosi tidak menghasilkan apapun. Gitu ya. Di sini Nabi kata satu lagi hadis. Gitu ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Adal alal khair," gitu ya, "kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kebaikan pahalanya sama dengan yang mengerjakannya. Bahkan di sini lagi yang sahih. Jadi sahih, man da'a ila hudan kana min al-ajri mislu ujuri man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Nah, wa la yanqusu min dzalika min syai'a. Ada yang menunjukkan kebaikan buat pahalanya sama, tidak mengurangi pahalanya orang yang berbuat, sama pahalanya. Nah, begitu juga sebaliknya, man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-itsmi mislu asam man ittaba'ah ila yaumil qiyamah wa la yanqusu dzalika min asamin syai'a. Siapa yang menunjukkan kejelekan, dhalalah, dapat dosa, ya, dosanya sama dengan yang mengerjakannya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka. Gitu ya. Jadi kalau kita di dunia ini hidup sabar, nah, gitu ya, kita di dunia ini sabar, kita menunjukkan kebaikan kepada manusia. Nah, gitu ya. Kita menunjukkan kebaikan kepada manusia dan sebenarnya juga baik buat kita. Jangan kita selalu melampiaskan hawa nafsu, saya mesti begini. Kalau tidak begini ya begini. Nah, itu apa? Gitu ya. Hadis lagi dari Tabrani dari Rasulullah SAW bahwa bersabda, "Man masya ma'a zalim liyu'inah
wa huwa ya'lam annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk mendukungnya dan dia tahu itu salah, berarti dia telah keluar dari Islam. Lu hati-hati. Nah, gitu ya. Kita perlu berhati-hati dalam hidup. Jangan sampai kita itu hidup karena emosi, karena kemarahan mungkin, karena kesombongan, karena materi, ya sama saja. Nah, karena saya dapat materi, lalu saya membantu sekelompok orang yang saya tahu ini salah, tak boleh. Begitu ya, jangan asal ya uang itu tidak apa-apa. Uang itu bahasa Arabnya khair. Tapi jangan didapatkan dengan cara gitu ya, menghinakan diri kita. Begitu ya, kita dapat rezeki dan kita mulia. Jangan sampai uang kita tambah, kemuliaan kita berkurang. Begitu ya, jangan sampai yang penting uangnya tambah, tapi kehinaan. Oh tidak, rezeki silakan datang. Dan rezeki tidak harus membuat kita terhina. Carilah rezeki yang membuat kita menjadi mulia. Bersama dengan bertambahnya rezeki, kita bertambah mulia. Jangan rezeki tambah, kita terhina. Kenapa? Karena dapatnya dengan cara maksiat. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Begitu ya, kita dihidupkan di dunia Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi mulia. Di antaranya, gitu ya, nanti saya bacakan tidak boleh makan barang haram. Nah, gitu ya, tidak boleh itu dari orang menzalimi orang. Nah, tidak boleh. Jangan. Gitu ya, jangan sampai kita menjadi terhina karena asal-asalan. Nah, baik. Saya baca nanti saya jelaskan minggu depan ayat 3. Hurimat alaikumul maitah. Nah, diharapkan bagi kalian makan bangkai loh. Bangkai, nah, tidak boleh makan bangkai. Nah, bangkai itu adalah hewan yang tidak muncrat darahnya. Nah, begitu ya, bangkai itu hewan yang tidak muncrat darahnya, itu namanya bangkai. Nah, begitu ya, kalau darahnya itu muncrat, ada proses penyembelihan. Nah, begitu ya, muncratnya itu ada proses penyembelihan. Nah, bukan ditusuk begini saja, tidak. Bukan sekedar ditusuk, tapi 3 saluran darah di sini itu terputus. Nah, itu yang disebut menyembelih. Nah, bukan ditusuk begini, gitu ya. Lalu darahnya muncrat, atau bukan? Itu bukan menyembelih. Bukan disebut zakat. Disebut zakat, gitu ya. Itu adalah disebut zakat itu artinya sempurna. Nah, zakat dalam bahasa Arab artinya sempurna. Penyembelihan itu mesti sempurna, yaitu terputusnya 3 saluran darah, bukan satu saja begini, seret gini udah boleh, harus ketiganya terputus. Nah, lalu wadam, darah itu kotoran, jangan kita konsumsi. Walahmul khinzir, dagingnya babi. Wa ma uhilla li ghairillah bih, dan apapun yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ini untuk berhala, begitu ya, itu untuk berhala karena saya mengharapkan dengan berhala ini saya bawa ke laut. Nah, karena laut ini ngasih rezeki saya, gitu ya, saya ngasih rezeki saya, tidak boleh. Nah, tidak boleh kita makan. Atau saya membawa hewan-hewan ayam misalnya, ayam ini saya buang ke gunung agar gunungnya tidak marah misalnya. Nah, begitu ya, saya mesti menghadiahkan hewan ke gunung agar gunungnya tidak marah. Nah, saya lihat ayamnya masih hidup, saya ambil ayamnya. Tidak boleh itu. Nah, kan tidak apa-apa toh, tidak boleh. Karena ayam ini diniatkan bukan untuk Allah Taala, untuk gunung. Nah, gitu ya, untuk gunung. Ada kambing dikorbankan misalnya. Nah, gitu, kambing dikorbankan untuk gunung supaya tidak marah. Nah, pada sungai supaya tidak meluap, gitu ya, tidak boleh. Itu tidak boleh kita makan. Tapi kalau misalnya ada orang perempuan yang seorang gadis perawan yang dikorbankan kepada sungai supaya tidak meluap, kita batalkan, kita kawin ya tidak apa-apa lah. Begitu ya, karena ini bukan binatang, manusia lah. Kan harap ini manusia, gitu ya. Jangan, tidak boleh. Ini manusia kok dimasukkan sungai. Bagaimana ya? Tidak boleh. Gitu ya. Jadi bagaimana saya kawin ya? Silahkan, masalah pribadi itu. Gitu ya. Tapi itu tidak haram, dibolehkan. Tapi kalau gitu ya, kalau hewan sudah nyemplung, nah, gitu ya, sudah nyemplung ke gunung, ke sungai, ke laut, kita lalu masih hidup dan kita makan, tidak boleh. Baik. Wal maukhuzah, wal munkhaniqah, yang tercekik, masih ada darah, masih belum ada, nah, gitu ya.
Wal mauqutah dilempar enggak keluar darahnya. Wal mutaradiyah jatuh gitu ya. Wan natihah tabrakan gitu ya. Wa ma akalas sabu dan yang dimakan oleh hewan buas, hewan yang karnivora ya. Karnivora itu makan hewan buas. Illa ma zakaitum lah. Misalnya ada singa menggigit gitu ya seekor rusa gitu ya. Menggigit belum selesai, saya datang bawa pistol. Gitu ya, malu pada saya si singa tadi. Nah, ya sudah saya mundurkan diri katanya singa. Lah, begitu ada saya sembelih si hewan tadi boleh saya makan. Nah, begitu ya, separuh dari ayat 3, insyaallah separuhnya lagi akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.